Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bertemu di channel Fatullah Jarakasi, Spreading, Challenging, Winning. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya satu kekurangan apapun. Ya, saya sekarang ada di Gunung Salak, ya, Curug Nangka. Nah, ini posisinya. Ya, di belakang saya ada curugnya paling ujung tadi. Nah, itu. Ya, Gunung Salak Curug Nangka. Di Gunung Salak ini, kenapa dinamai Gunung Salak saya kurang begitu paham. Ya, Gunung Salak itu mungkin nama buah-buahan. Ya, kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, salak itu sepertinya bisa bermakna apa namanya dalam bahasa Arab ya. Ada kata-kata salakaya sluku ya. Kalau dalam dunia tasawuf, dunia sufi, salaka itu kan adalah perjalanan seorang hamba. Nah, ini tadi barusan berjalan nih, banyak orang berjalan di sini, ya. Jadi berjalan, namanya salakaya sluku. Nah, ini gunungnya namanya Gunung Salak. Nah, orang-orang yang sedang menuju sini namanya salik, berjuang, berjalan. Perjalanannya, prosesnya namanya salaka gitu. Oke. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, yaitu mengenai alam semesta yang tak terbatas tapi terbatas. Bisa dipahami? Alam semesta titik 2 tidak terbatas, yang terbatas. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kita mungkin bisa pernah mendengar teori sebagai berikut. Nah, lihat teori yang sudah kita lihat sebelumnya. Oke, setelah melihat beberapa teori, kamu bisa berpikir kembali bahwa teori-teori yang dilakukan oleh para scholar, para ilmuwan, saintis kelas internasional, terutama oleh orang-orang barat, setelah menemukan teleskop itu cukup membingungkan kita. Ya, cukup membingungkan. Kenapa? Karena dari mana saja kita sering mendengar seperti itu, alam semesta yang tidak terbatas. Ya, kita jadi bingung. Ada bintang-bintang begini kecil, dari tadi sudah saudara perhatikan. Coba kalau kita memperhatikan dari petunjuk wahyu, ya, bukan akal, bukan logika. Jadi ada waktunya kita memainkan logika, ada waktunya kita tunduk pada wahyu, ya, dan ada waktunya kita kolaborasikan logika dan wahyu. Nah, untuk satu hal ini kita harus menggunakan wahyu. Kalau menggunakan logika, kita tidak bisa. Kita akan merasa bingung seperti tayangan-tayangan yang sudah dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan atau saintis kelas dunia, terutama setelah menemukan teleskop. Itu. Yang pertama, saya ingin mengutip dari sebuah dalil, nas, atau ayat suci sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum 'adzabas sa'ir. Ada ayat Al-Qur'an seperti itu, ada potongan ayat Al-Qur'an yang seperti itu. Ya. Di mana dalam potongan ayat Al-Qur'an ini cukup menginspirasi kita, cukup memberikan banyak jalan. Jalan apa? Kita tidak bingung setelah kita melihat fenomena-fenomena video-video yang digembar-gemborkan oleh ulama-ulama yang sudah ahli, terutama di bidang aerospace, luar angkasa, terutama setelah menerbangkan satelit,
terutama setelah menggunakan teleskop dan seterusnya. Ya, dalam penemuannya itu sebelumnya disebutkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Ada bintang-bintang ini makin banyak, galaksi ribuan miliar. Kita makin bingung. Akhirnya kita bingung, terus gimana ini, bentuk kita kecil sekali. Coba perhatikan wahyu tadi. Ya, wahyu Al-Quran, nas, dalil tadi yang sudah saya sebutkan. Kita simak, perhatikan pelan-pelan. Walaqad zayyana samaa'a dunya. Kurang lebih artinya, dan sungguh kami itu Allah dan malaikatnya. Walaqad zayyana samaa'a dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Ya, menghiasi langit dunia. Walaqad zayyana samaa'a dunya. Dengan apa hiasinya? Bimasobiha, dengan gugusan bintang. Bimasobiha itu ulama sepakat di sini adalah gugusan bintang. Bintang-bintang yang kelap-kelip yang kita lihat ketika waktu malam hari. Jadi bisa dikatakan langit dunia, langit yang terdekat, langit dunia, langit yang terdekat itu dihiasi dengan bintang-bintang. Kalau kita berpikir langit dunia, berarti ada juga langit-langit. Ya, langit dunia ini langit yang terdekat. Kalau langit yang terdekat, ada langit yang menengah, ada langit yang paling jauh, ada langit yang terjauh. Nah, jika langit yang terdekat dihiasi dengan bintang-bintang, apakah langit yang jauh juga dihiasi dengan bintang-bintang? Bisa juga tidak. Ini yang harus kita yakini dengan adanya wahyu. Ya, bisa juga iya, bisa juga tidak. Karena Al-Quran hanya menyebutkan walaqad zayyana samaa'a dunya. Langit yang terdekat dihiasi dengan bimasobiha, dengan bintang-bintang. Bisa juga ada benda-benda langit yang lain yang menghiasi di langit-langit yang jauh atau yang menengah. Kalau langit yang terdekat tadi dihiasi dengan bintang-bintang. Bisa juga dihiasi dengan benda-benda langit yang lain. Atau makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, jadi setelah kita memahami wahyu, petunjuk wahyu, Al-Quran, kita jadi tidak bingung, kita tidak terstak, kita tidak terjebak, ya, iya kan? Jadi selama kita melihat, memandang dengan benda alat bantu teleskop, itu kan ada bintang-bintang itu, cahaya-cahaya, itu kan bimasobiha, itu masih ada di langit dekat, ya. Terus lanjutannya gimana? Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu, sebagian bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar setan. Ternyata bagian dari bintang-bintang itu ada yang dijadikan batu untuk melempar setan-setan. Ngapain sih setan-setan dilempar? Ya, nah ini kaitannya video-video yang sebelumnya sudah saya buat. Ya, ternyata di alam semesta ini bukan hanya manusia saja penghuninya, ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya kan? Ada makhluk-makhluk yang kasat mata seperti hewan, tumbuhan, tapi ada yang tidak kasat mata, malaikat, jin, dan seterusnya. Ya, jadi kita harus mempunyai alam gaib. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, alam gaib dan alam nyata. Nah, melempar setan itu ulama sebagian menafsirkan adalah jin-jin yang mencuri pendengaran-pendengaran di arsy. Nah, itu dia adanya di langit dunia, dilempar oleh meteor, terbakar, mati. Kalau lolos ya selamat, tapi kalau kena bintang-bintang itu dia mati. Nah, itu. Jadi video singkat ini semoga memberi kita kapan kita menggunakan wahyu, kapan kita menggunakan logika, kapan kita harus mengkolaborasikan wahyu dan logika. Karena harus pintar-pintar kita
di mana kita menggunakan ra'yu atau logika, di mana kita menggunakan wahyu secara tersendiri, di mana kita harus mengkolaborasikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Gunung Salak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The amount of time it takes for our sun to travel around the Milky Way is so unfathomably long that the sun itself has had very few birthdays. For context, our home planet Earth has its birthday every 365 days. That is how long it takes for the Earth to complete a full orbit around the sun. But how long does it take for our sun to orbit around the black hole at the center of our galaxy? Our solar system travels through the galaxy at a speed of 720,000 kilometers an hour. Although this speed seems extremely fast, it still takes the sun 230 million years to complete a full rotation around the galaxy. One full rotation around the galaxy is called a galactic year, and our sun is 4.6 billion years old, meaning it has made this journey 20 times. Therefore, our sun is 20 galactic years old. Setelah melihat beberapa teori, kamu bisa berpikir kembali bahwa teori-teori yang dilakukan oleh para scholar, para ilmuwan, saintis kelas internasional, terutama oleh orang-orang barat, setelah menemukan teleskop itu cukup membingungkan kita. Ya, cukup membingungkan. Kenapa? Karena dari mana saja kita sering mendengar seperti itu, alam semesta yang tidak terbatas. Ya, kita jadi bingung. Ada bintang-bintang begini kecil, dari tadi sudah saudara perhatikan. Coba kalau kita memperhatikan dari petunjuk wahyu, ya, bukan akal, bukan logika. Jadi ada waktunya kita memainkan logika, ada waktunya kita tunduk pada wahyu, ya, dan ada waktunya kita kolaborasikan logika dan wahyu. Nah, untuk satu hal ini kita harus menggunakan wahyu. Kalau menggunakan logika, kita tidak bisa. Kita akan merasa bingung seperti tayangan-tayangan yang sudah dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan atau saintis kelas dunia, terutama setelah menemukan teleskop. Itu. Yang pertama, saya ingin mengutip dari sebuah dalil, nas, atau ayat suci sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum 'adabas sa'ir.
Ada ayat Al-Quran seperti itu, ada potongan ayat Al-Quran yang seperti itu. Ya, di mana dalam potongan ayat Al-Quran ini cukup menginspirasi kita, cukup memberikan banyak jalan. Jalan apa? Kita tidak bingung setelah kita melihat fenomena-fenomena video-video yang digembar-gemborkan oleh ulama-ulama yang sudah ahli, terutama di bidang aerospace, luar angkasa, terutama setelah menerbangkan satelit, terutama setelah menggunakan teleskop dan seterusnya. Ya, dalam penemuannya itu sebelumnya disebutkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Ada bintang-bintang ini makin banyak, galaksi ribuan miliar. Kita makin bingung. Akhirnya kita bingung, terus gimana ini, bentuk kita kecil sekali. Coba perhatikan wahyu tadi. Ya, wahyu Al-Quran, nas, dalil tadi yang sudah saya sebutkan. Kita simak, perhatikan pelan-pelan. Walaqad zayyana samaa'a dunya. Kurang lebih artinya, dan sungguh kami itu Allah dan malaikatnya, walaqad zayyana samaa'a dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Ya, menghiasi langit dunia. Walaqad zayyana samaa'a dunya. Dengan apa hiasinya? Bimasobiha, dengan gugusan bintang. Bimasobiha itu ulama sepakat di sini adalah gugusan bintang. Bintang-bintang yang kelap-kelip yang kita lihat ketika waktu malam hari. Jadi bisa dikatakan langit dunia, langit yang terdekat, langit dunia, langit yang terdekat itu dihiasi dengan bintang-bintang. Kalau kita berpikir langit dunia, berarti ada juga langit-langit. Ya, langit dunia ini langit yang terdekat. Kalau langit yang terdekat ada langit yang menengah, ada langit yang paling jauh, ada langit yang terjauh. Nah, jika langit yang terdekat dihiasi dengan bintang-bintang, apakah langit yang jauh juga dihiasi dengan bintang-bintang? Bisa juga tidak. Ini yang harus kita yakini dengan adanya wahyu. Ya, bisa juga iya, bisa juga tidak. Karena Al-Quran hanya menyebutkan walaqad zayyana samaa'a dunya. Langit yang terdekat dihiasi dengan bimasobiha, dengan bintang-bintang. Bisa juga ada benda-benda langit yang lain yang menghiasi di langit-langit yang jauh atau yang menengah. Kalau langit yang terdekat tadi dihiasi dengan bintang-bintang. Bisa juga dihiasi dengan benda-benda langit yang lain. Atau makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, jadi setelah kita memahami wahyu, petunjuk wahyu, Al-Quran, kita jadi tidak bingung, kita tidak terstak, kita tidak terjebak. Ya kan? Jadi selama kita melihat, memandang dengan benda alat bantu teleskop, itu kan ada bintang-bintang itu, cahaya-cahaya. Itu kan bimasobiha, itu masih ada di langit dekat. Ya, terus lanjutannya gimana? Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu, sebagian bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar setan. Ternyata bagian dari bintang-bintang itu ada yang dijadikan batu untuk melempar setan-setan. Ngapain sih setan-setan dilempar? Ya, nah ini kaitannya video-video yang sebelumnya sudah saya buat. Ya, ternyata di alam semesta ini bukan hanya manusia saja penghuninya, ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya kan? Ada makhluk-makhluk yang kasat mata seperti hewan, tumbuhan, tapi ada yang tidak kasat mata, malaikat, jin, dan seterusnya. Ya, jadi kita harus mempunyai alam gaib. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, alam gaib dan alam nyata. Nah, melempar setan itu ulama sebagian menafsirkan adalah jin-jin yang mencuri
pendengaran-pendengaran di arsy. Nah itu dia adanya di langit dunia, dilempar oleh meteor, terbakar, mati. Kalau lolos ya selamat, tapi kalau kena bintang-bintang itu dia mati. Nah itu, jadi video singkat ini semoga memberi kita kapan kita menggunakan wahyu, kapan kita menggunakan logika, kapan kita harus mengkolaborasikan wahyu dan logika. Karena harus pintar-pintar kita di mana kita menggunakan ra'yu atau logika, di mana kita menggunakan wahyu secara tersendiri, di mana kita harus mengkolaborasikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Gunung Salak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.